Oke, baik. Selamat apa nih? Selamat pagi teman-teman ya. Jadi kita mulai untuk sesi yang ke-9 dari Unisada Data Science Research Group Talk ya, yang kali ini ya oleh kolega saya ya, oleh Pandey Mahendri Pramadewi nanti di typo nanti saya. Oke, kali ini Mahendri akan mengangkat mengenai evaluasi kualitas website SMK Negeri 1 Denpasar menggunakan kombinasi web call, menggunakan fungsi AHP dan juga important performance analysis. Penelitian ini jadi menarik dan personal buat saya karena saya sangat tertarik sekali di decision making di sistem pendukung keputusan. Dan di sini ternyata gitu Mahendri berhasil mengangkat analytical hierarchy proses yang notabene di sini adalah metode fundamental yang ada di decision support system, ternyata bisa dikaitkan dengan evaluasi kualitas website. Luar biasa sekali. Jadi ini jadi menarik dan personal buat saya karena ternyata suatu metode yang ada di decision making ternyata bisa diperluas dengan berbagai treatment sehingga menghasilkan riset baru di ranah baru. Jadi luar biasa di sini. Oke, tanpa berlama lagi, saya izinkan untuk Mahendri ya, tempat dan waktu saya persilahkan untuk presenting. Silahkan. Terima kasih banyak Bapak Surya Mahendra, mohon izin. Sudah terlihat ya Pak? Oke, sudah terlihat. Silahkan Mahendri. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang telah tergabung dalam webinar ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Unisada Data Science Research Group atas kesempatan baik yang diberikan kepada saya, Pandey Mahendri Pramadewi, untuk sharing menyampaikan penelitian tesis saya yang berjudul Evaluasi Kualitas Website SMK Negeri 1 Denpasar menggunakan kombinasi web 4, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, dan Important Performance Analysis yang telah dibimbing oleh Bapak Profesor Dr. Gede Indrawan STMT dan Bapak Dr. Made Agus Wirawan SPM. Saya awali dengan pemaparan terkait dengan domain problem yang melatar belakangi penelitian ini, yang mana berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara, teridentifikasi bahwa website SMK Negeri 1 Denpasar memiliki kualitas yang dinilai kurang memadai pada aspek tampilan dan informasi yang disajikan, sehingga menimbulkan adanya kebutuhan evaluasi yang juga menghasilkan acuan prioritas dalam pengembangan website dalam konteks sumber daya yang terbatas berdasarkan penilaian pengguna. Namun berdasarkan hasil studi literatur, diketahui bahwa tidak ada model evaluasi yang spesifik untuk website akademik, termasuk di dalamnya adalah website sekolah. Kemudian teridentifikasi juga bahwa WebCall 4 merupakan satu instrumen yang paling formal dan telah digunakan untuk mengevaluasi berbagai domain website. Di antaranya adalah website akademik seperti website sekolah SMA Negeri 1 Balikpapan maupun website 5 universitas di Indonesia. Kemudian ada juga pada domain e-government seperti website EPJLP Provinsi DKI Jakarta dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kota Tegal, serta untuk website portal berita online. Seluruh penelitian terdahulu tersebut menggunakan metode analisis Importance Performance Analysis atau yang disingkat sebagai IPA, dan telah terbukti dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas website, namun belum mampu menentukan peringkat tingkat kepentingan, dimensi, dan kriteria sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas yang mana akan digunakan sebagai pedoman pengembangan dalam sumber daya. Nah, inilah yang menjadi research problem dalam penelitian ini, yang mana kebutuhan akan adanya evaluasi kemudian memprioritaskan faktor yang paling berpengaruh itu memerlukan multi kriteria decision analysis, yang mana dalam hal ini adalah metode hierarchy process atau disingkat EPA, yang terbukti efektif dalam menentukan peringkat kepentingan dan menangani ketidakpastian penilaian subjektif pengguna saat evaluasi tingkat. Penggunaan integrasi metode analisis FAHP dan IPA sebenarnya telah dilakukan dan berhasil menentukan peringkat tingkat kepentingan, dimensi, dan kriteria, serta prioritas rekomendasi perbaikan sebagai referensi dalam membuat keputusan strategis, tetapi domainnya bukan website, yaitu lebih kepada faktor risiko kesehatan layan dan kualitas layanan pelabuhan. Belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan kombinasi web 4, FAHP, dan untuk domain evaluasi website sekolah. Oleh karena itulah, solusi yang diusulkan dalam penelitian ini melaksanakan evaluasi kualitas website SMK Negeri 1 Denpasar tersebut dengan menggunakan kombinasi web 4, FAHP, dan IPA, yang menghasilkan peringkat kepentingan, dimensi, dan kriteria kualitas website dan rekomendasi perbaikan website. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah dimensi kualitas yang digunakan, itu hanya 3 dimensi WebCall 4, yaitu usability, information quality, dan share quality. Kemudian indikator WebCall 4 yang digunakan terbatas pada 20 indikator dari total 22 indikator yang
tersedia itu berdasarkan apa saja yang ada pada website SMK Negeri 1 Denpasar. Kemudian subjek penelitiannya pun terbatas pada siswa kelas 11, guru dan praktisi dari mitra industri pada konsentrasi keahlian RPL sebagai pengguna web. Dalam penelitian ini tidak dilakukan uji untuk memastikan parameterisasi terhadap data penelitian tingkat kinerja dengan pertimbangan asumsi uji statistik yaitu Central Limit Theorem atau CL. Luaran dari penelitian ini terbatas pada rekomendasi perbaikan yang mengacu pada risk-based web design dan usability guideline serta peringkat kepentingan sebagai faktor paling berpengaruh terhadap rumusan. Masalahnya ada dua, yaitu bagaimana evaluasi kualitas website SMK 1 Denpasar menggunakan KOM4, FAHP, dan IPA, serta bagaimana rekomendasi perbaikan website berdasarkan hasil evaluasi. Sejalan dengan rumusan masalah itu, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kualitas website 1 Denpasar untuk menghasilkan prioritas perbaikan dan peringkat tingkat kepentingan dari setiap dimensi sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas website serta menghasilkan rekomendasi. Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk memberikan wawasan mengenai proses evaluasi kualitas website menggunakan instrumen berdasarkan dimensi dan indikator pada web call 4 yang dikombinasikan dengan metode analisis P dan IPA serta manfaat praktis yang itu memberikan bantuan kepada TPDIK selaku pihak yang mengelola website untuk mengembangkan berdasarkan rekomendasi perbaikan serta menjadi acuan pertimbangan kepada stakeholder berupa prioritas penyusunan strategis pengembangan website dalam konteks sumber daya. Ukuran sampel dari penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik disproportionate stratified random sampling dikarenakan kelompok guru dan praktisi jumlahnya tidak proporsional dibandingkan dengan jumlah siswa, sehingga dalam hal ini guru dan praktisi seluruhnya digunakan sebagai sampel, sedangkan ukuran sampel untuk siswa itu ditentukan berdasarkan rumus Lopin dengan taraf signifikansi sebesar 5% sehingga diperoleh total sampel dalam penelitian ini adalah 103 orang, di mana pengumpulan datanya telah dilakukan pada bulan Mei 2024. Setiap responden mengisi 2 bentuk kuesioner, yang mana kuesioner yang pertama itu digunakan untuk penilaian tingkat kepentingan atau importance. Bentuknya adalah menggunakan skala AHP, perbandingan berpasangan 1-9, kemudian kuesioner penilaian tingkat kinerja atau performance yang menggunakan skala Likert. Data yang diperoleh dari responden tersebut kemudian dianalisis, yang mana untuk penilaian terhadap tingkat kepentingan itu akan menggunakan metode FAHP, dimulai dari pelaksanaan uji konsistensi terhadap jawaban responden. Jika konsistensi rasionya kurang dari sama dengan 10%, maka dinyatakan konsisten sehingga bisa dilanjutkan mengkonversi matriks perbandingan berpasangannya dari skala AHP yang berupa data CRIPS ke skala FAHP. Kemudian seluruh jawaban responden itu diagregasi dengan menggunakan operasi geometric mean. Hasil agregasi inilah kemudian dilakukan penerapan metode FAHP geometric mean dari Buckley, sehingga dari proses ini akan diperoleh bobot, yang bobotnya itu kemudian diberikan peringkat. Kemudian untuk hasil dari kuesioner penilaian tingkat kinerja itu akan diuji reliabilitas terlebih dahulu. Jika dinyatakan reliable maka akan dihitung rata-ratanya, sehingga hasil rata-rata tingkat kinerja ini akan dipadukan dengan bobot tingkat kepentingan untuk membentuk importance performance grade, sehingga bisa diidentifikasi kriteria-kriteria yang menjadi prioritas perbaikan. Proses detailnya seperti ini. Data kuesioner penilaian tingkat kepentingan setiap responden itu akan diubah menjadi 4 matriks perbandingan berpasangan skala AHP, yang mana setiap matriks itu menyatakan kriteria antar dimensi, kemudian subkriteria usability, subkriteria information quality, dan subkriteria service interaction. Uji konsistensi ini sendiri perhitungannya dilakukan berbantuan dengan Microsoft Excel. Kemudian berdasarkan bagan yang ada pada gambar tersebut terlihat bahwa seluruh nilai konsistensi rasio sudah berada pada nilai kurang dari atau sama dengan 10%, sehingga dapat dinyatakan konsisten. Dan oleh karena sudah konsisten, maka proses dapat dilanjutkan dengan proses konversi dan agregasi, yang mana matriks perbandingan berpasangan skala AHP dengan nilai CRIPS itu akan dikonversikan ke dalam skala TFN atau triangular Facit number yang bersesuaian, sehingga diperoleh matriks perbandingan berpasangan skala TFN. Kemudian seluruh jawaban responden tersebut akan diagregasi dengan geometric mean sehingga dihasilkan 4 matriks perbandingan berpasangan. Hasilnya adalah ini untuk matriks perbandingan berpasangan kriteria. Kemudian matriks agregasi tersebut diterapkan metode FAHP geometric mean dari Buckley hingga diperoleh bobot
tingkat kepentingan yang mana diberikan peringkat dari yang nilai bobotnya paling tinggi sebagai peringkat 1 dan seterusnya sampai peringkat rendah, sehingga teridentifikasi di sini bahwa dimensi yang dianggap paling penting atau berpengaruh terhadap kualitas website itu adalah information quality, kemudian dilanjutkan dengan usability dan quality. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak manajemen sekolah menyatakan bahwa memang akan memprioritaskan pengembangan information quality dan ability dalam konteks sumber daya. Kemudian untuk kriterianya, pihak manajemen sekolah juga menyetujui 3 peringkat teratas untuk dikembangkan atau diperbaiki terlebih. Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi website dari hasil FAHP ini terkonfirmasi dapat diambil. Kemudian untuk data kuesioner penilaian tingkat kinerja itu akan ditabulasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan uji reliabilitas dengan metode Cron-Batch Alpha, diperoleh nilai sebesar 0,84, di mana nilai tersebut itu sudah lebih besar dari koefisien Cron-Batch Alpha yang dianggap sebagai reliable. Kemudian berdasarkan tadi sudah disampaikan pada pembatasan masalah, itu tidak menggunakan uji parametrisasi, melainkan mengandalkan central limit theorem, di mana ukuran sampel sebesar lebih besar atau sama dengan 30 dianggap cukup untuk menyatakan distribusi rata-rata sebagai distribusi normal terlepas dari distribusi. Karena sudah dianggap menghasilkan hasil yang reliable, maka akan dihitung rata-rata tingkat kinerjanya, kemudian dipadukan juga dengan bobot tingkat kepentingannya dari metode FAHP, ditentukan koordinat titik pusat dan dibentuk ke dalam importance performance grid yang memiliki 4 kuadran, yang mana untuk prioritas perbaikan adalah yang berada di kuadran A, yaitu kuadran yang memiliki tingkat kepentingan tinggi namun kinerjanya masih rendah. Jadi terdiri 4 kriteria prioritas perbaikan tersebut, kemudian dilakukan eksplorasi penyebab masalahnya melalui studi literatur, observasi, dan wawancara, kemudian dicarikan alternatif solusi perbaikannya berdasarkan guideline yang digunakan, kemudian dikonfirmasi kembali ke pihak manajemen sekolah sehingga rekomendasi tersebut dapat disetujui, yang mana diantaranya itu adalah kriteria B6 yang detail pada level yang tepat, terdapat 6 panduan perbaikan yang diberikan. Kemudian kriteria B3, informasi diberikan 2 panduan, A5, tampilan yang menarik diberikan 10 panduan, sedangkan kriteria C5, kemudahan organisasi, telah diberikan 3 panduan. Maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini, dimensi kualitas yang paling berpengaruh berdasarkan tingkat kepentingannya itu adalah information quality, diikuti dengan usability, dan yang terakhir adalah kemudian kriteria nilai sebagai faktor paling berpengaruh terhadap kualitas website. Yang pertama itu adalah memberikan informasi yang detail pada level yang tepat, yang kedua menyediakan informasi yang tepat waktu, yang ketiga adalah memiliki tampilan. Rekomendasi perbaikan telah disampaikan untuk 4 kriteria seperti yang ada. Pun saran untuk penelitian lanjutannya adalah agar studi di masa depan melibatkan seluruh populasi dengan sampel yang lebih besar dan lebih beragam secara demografis, kemudian juga menggunakan uji parametrisasi terhadap penilaian tingkat kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi asumsi normalitas atau distribusi lainnya yang sesuai sehingga temuan penelitian dapat lebih mudah di-generate. Baik, demikian Pak Surya. Oke, terima kasih ya Saudari Maida sudah memberikan risetnya mengenai risetnya yang sangat close sekali, bisa mengkolaborasikan antara web call, fungsi AHP dan juga important performance analysis. Oke, untuk itu teman-teman saya persilahkan waktu untuk bisa ngobrol dengan Mahendri di risetnya yang luar biasa ini ya. Silakan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand ataupun menggunakan kolom chat ya teman-teman. Oke, untuk itu mungkin awalnya dari saya Mahendri, memang ternyata saya menemukan plot hole di mana penelitian-penelitian yang sebelumnya itu bisa merekomendasikan ya apa perbaikan-perbaikan dari website. Namun juga di satu sisi mereka juga kebingungan untuk mengalokasikan sumber daya mereka, dan di sini fungsi AHP ternyata berhasil memberikan mana nih yang memang perlu dilakukan terlebih dahulu. Ya, mungkin di sini juga momok dari penggunaan AHP itu berarti di Mahendri itu memang kriterianya berupa hierarkis antara dimensi dan juga kriterianya. Dan dari beberapa artikel memang kelemahan AHP adalah terkait dengan konsistensi rasionya yang 0,1 itu cukup strict sekali gitu. Apa ada tips dan trik dari Mahendri untuk bisa membuat seratusan lebih responden itu bisa menghasilkan CR yang memang kurang dari 0,1?
Iya Pak Surya, jadi itu memang menjadi salah satu kendala ya dalam pelaksanaan fasi AHP dan AHP itu sendiri karena kriteria untuk kuesioner itu banyak sekali dan semuanya harus bersesuaian sehingga bisa dinyatakan konsisten. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, itulah saya membentuk kuesionernya dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi di Excel itu sendiri sudah ada perumusan untuk menghitung nilai konsistensi rasionya. Jadi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh masing-masing responden, itu bisa terlihat langsung apakah sudah konsisten atau belum konsisten. Jadi ketika responden submit jawaban kuesionernya itu sudah dipastikan sudah konsisten gitu. Jadi tidak saya perlu mengecek kembali. Mungkin bisa saya tunjukkan contoh kuesionernya, Pak. Sudah terlihat ya Pak? Ya, sudah. Jadi inilah bentuk dari kuesioner penilaian tingkat kepentingan yang diberikan kepada masing-masing responden, di mana setiap kriteria, misalnya ini untuk kriteria antar dimensi, setiap kriteria itu dibandingkan satu sama lain, sehingga di sini terlihat ada banyak pilihan, misalnya apakah dia sama pentingnya dan seterusnya. Ketika ini tidak bersesuaian, dia akan langsung menghasilkan konsisten atau tidak konsisten. Jadi bisa langsung ini untuk uji konsistensinya langsung diberikan di sini sehingga responden sendiri bisa memastikan apakah jawabannya sudah konsisten. Jadi inilah mungkin tipsnya Pak. Luar biasa. Sehingga hasilnya sudah konsisten ketika disub karena mereka bisa melihat langsung berdasarkan jawaban yang diberikan. Oke, terima kasih tipsnya ya Mas Henry. Jadi memang Excel ini bisa membantu untuk melihat dia konsisten atau tidak. Jadi begitu dia tidak konsisten, akan melakukan perhitungan atau pemberian bobot kembali ya, Hendri ya. Jadi mungkin teman-teman ataupun handetolan yang berencana melakukan penelitian sejenis, ini ada sedikit tips di mana memang AHP itu sendiri memang sangat sulit sekali untuk mendapatkan konsistensi rasio di bawah 0,1 ketika responden itu agak greedy, agak belum memiliki dasar dalam decision making, sehingga kadang-kadang wah ini penting semua gitu, jadinya itu sering sekali mengakibatkan konsistensi rasionya tidak nyampe di bawah 0,1. Jadi bagus untuk teman-teman bisa bisa menggunakan tips tersebut ya. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk Mas Hendri, terutama mungkin di sini yang banyak riset terkait di datanya itu di AHP, walaupun tidak untuk kemungkinan juga ada beberapa teman-teman yang tertarik riset mengenai web poll ataupun di IPA ataupun juga terkait dengan optimasi pelayanan dari website sendiri. Oke, teman-teman, saya berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan Mas Hendri dan juga Panji juga apabila ada pertanyaan yang terlewat. Silahkan teman-teman. Mungkin Panji dan juga Mas Hendri juga sama-sama risetnya terkait dengan kualitas website dengan pendekatan yang berbeda, satu dari psikologi, satu dari pendekatan data dan kuesioner dengan statistik yang lengkap sekali sudah ditampilkan oleh Mas Hendri, dan juga analisis psikologi yang sudah dilakukan oleh Panji. Ini sangat menarik sekali ya. Oke. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, dan juga secara pribadi saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kedua narasumber. Ternyata ketika kita bisa melangkah lebih dari sekadar pengetahuan kita dalam evaluasi website, ternyata banyak sekali juga pendekatan yang bisa kita lakukan, baik dari psikologi ataupun juga dari pendekatan decision making, yang ternyata di situ ada beberapa plot hole yang memang ketika kita di satu sudut pandang saja itu memberikan hasil yang mungkin masih belum memuaskan, sehingga ketika kita lebarkan penelitian kita ke arah psikologi dan juga kita arahkan ke dalam decision making, ternyata bisa memberikan beberapa solusi ya. Tadi dari Panji juga sudah bisa menemukan bahwa ternyata memang ya kesalahan desain awal di website smart payment kita di Undixa itu banyak white space ya. Saya juga merasa itu juga tidak hanya ditemukan di sistem smart payment, tapi juga ada di beberapa website lain yang ada di Undixa. Masih cukup banyak yang bisa kita evaluasi dan juga tingkatkan, dan juga hasil dari Mas Hendri sendiri yang selama ini kita nggak tahu harus mulai dari mana perbaikannya, karena memang sumber daya pasti terbatas sekali, apalagi untuk beberapa
usaha ataupun juga waralaba non untuk sekolah ataupun website lain ternyata bisa diberikan prioritas perbaikan dengan decision making ya dengan menggunakan metode AHP. Nanti juga dengan kondisi seperti ini teman-teman ya handai-taulan juga apabila memiliki riset yang menarik yang juga terkait dengan kondisi apa yang telah dilakukan oleh Panji dan juga Mahendri bisa kontak juga nanti ya ke kami dari kelompok riset data science untuk bisa menjembatani apa-apa saja riset yang menarik untuk teman-teman. Juga bisa berkonsultasi terkait apa improvement yang bisa dilakukan pada riset-riset selanjutnya, apakah dengan menambahkan pengujian, apakah mengganti metode yang lebih baru, itu apakah akan berdampak terhadap hasil penelitiannya. Oke, teman-teman, last call, apakah ada pertanyaan terkait riset yang dilakukan oleh Panji dan juga Mahendri, teman-teman? Atau ada riset? Iya, oke, Komang Diani, mungkin saya izinkan untuk bacakan ya. Jadi terkait pertanyaan Mahendri di kolom chat terkait untuk Diani di sini untuk Panji ya, penggabungan data think aloud dengan EEG dilakukan penelitian ini. Oke, bisa kembali dijelaskan Panji ya untuk penggabungan datanya dari think aloud dan juga EEG. Silakan Panji. Untuk penggabungan datanya kita mengkorelasikan jadi data yang didapatkan dari think aloud itu adalah data eksplisit. Jadi data eksplisitnya itu seperti partisipan itu memang benar-benar bilang bahwa menyatakan bahwa oh ini tampilan antarmukanya membosankan atau oh ini tampilan antarmukanya membingungkan gitu. Itu data eksplisit. Kemudian kita untuk data EEG-nya, jadi kan kita dapatkan tadi data EEG itu apa dia itu masuk dalam kategori emosi yang mana. Nah, jadi di situ bisa kita korelasikan dari setiap pernyataan yang ada di think aloud itu bisa kita korelasikan dengan data yang ada di EEG gitu. Seperti itu dia. Jadi nanti hasilnya lebih kuat karena kan tidak hanya melalui kuesioner saja, paper and pencil saja, itu juga ada data data pendukungnya gitu yang membuat hasilnya lebih kuat. Oke, terima kasih Agus Panji terkait dengan jawabannya ya. Jadi ada beberapa data yang bisa digabungkan ya antara think aloud dan juga EEG, sudah dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Agus Panji ya. Mudah-mudahan Diani juga bisa menerima jawabannya, atau misalkan apakah ada tanggapan saya persilahkan, atau ingin lebih lanjut lagi mungkin juga nanti bisa menghubungi kami di kelompok riset data science untuk penjelasan lebih lanjut ya, karena terima kasih. Nah, mungkin saya masih ingin ngulik lagi dari risetnya Mahendri ya. Ternyata tadi juga dari 3 dimensi yang sudah diujikan oleh Mahendri terkait dengan usability, information dan juga service, ternyata di informasinya itu juga masih cukup jadi prioritas utama ya. Jadi bisa ditampilkan lagi berapa nilai-nilai dari masing-masing ininya Mahendri untuk usability, information dan service-nya, nilai pembobotan AHP-nya gitu, sehingga menunjukkan bahwa information-nya ternyata tinggi gitu. Silahkan. Mungkin di grup chat ada yang bertanya terkait dengan tips yang apakah filenya bisa saya share atau bagaimana? Oh, sudah saya share untuk ininya. Slideshow-nya sudah. Ya, ini cukup signifikan sih Hendria untuk kondisi dari information-nya sekitar 0,56 ya, sekitar 56% menunjukkan di situ, dan juga ternyata 16% menunjukkan B6 ya. Jadi terkait dengan informasi yang detail gitu. Untuk itu kan di sini akhirnya Mahendri memberikan prioritas perbaikan pada B6, B3, A5 ya. Tiga teratas dengan tambahan juga di situ berarti informasi yang detail ya, kemudian informasi yang tepat waktu dan juga tampilan menarik. Saya ingin berfokus pada informasi yang detail dan juga informasi yang tepat waktu. Dengan SDM yang terbatas tentu saja di sekolah, itu kan kemungkinan besar ada beberapa informasi yang mungkin di awal itu kurang detail dan juga kurang tepat waktu. Mungkin Mahendri juga apakah ada evaluasi lanjutan, misalkan kondisi sebelumnya gitu, misalkan informasi yang ada di website sekolah itu pada awalnya detailnya seperti apa dan juga kondisi waktunya seperti apa, dan setelah Mahendri bisa memberikan
prioritas perbaikan pada website terkait dengan detail informasi dan juga kondisi tepat waktunya, itu kondisinya sekarang seperti apa dan bagaimana rekomendasi yang Mahendri bisa berikan untuk bisa mewujudkan informasi yang lebih detail dan juga tepat waktu. Baik, terkait dengan informasi yang detail, itu kondisi website sekolah kami memang sebelumnya itu kurang update karena kegiatannya banyak, tetapi seperti yang Pak Surya katakan tadi, sumber daya manusia yang untuk mengelola berita dan informasi yang ada pada website itu belum pasti seperti itu, meskipun ada tim khusus yang bertugas mengelola website tetapi tidak terfokus pada isi informasinya. Jadi di sekolah SMK Negeri 1 Denpasar itu terdapat banyak kegiatan, tetapi kegiatannya itu tidak disampaikan melalui website, sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa detail pada level yang tepat itu penting untuk diperbaiki atau menjadi prioritas perbaikan. Kemudian tepat waktunya juga sama, kegiatan yang hari ini bisa update-nya itu lama atau pun proses penambahan datanya itu berbulan-bulan pernah tidak dilakukan, jadi update terakhir 2 bulan. Jadi yang direkomendasikan di sana antara lain adalah proses flow dari penyampaian informasi, misalnya dengan melibatkan ekstrakurikuler seperti jurnalistik, kemudian ada tim Wakahumas di sana, sehingga proses penyampaian informasi ke publik melalui website itu bisa dilakukan dengan lebih cepat, kemudian informasinya juga bisa lebih detail. Itu sih ada. Oke, jadi solusi yang bisa diberikan oleh hasil risetnya Mahendri adalah kolaborasi ya antara ekstrakurikuler, jurnalistik dan juga humas yang ada di sekolah, sehingga ada dua, dan juga itu merepresentasikan juga dari responden yang ternyata Mahendri gunakan, yaitu dari guru dan pegawai dan juga siswa. Jadi sangat bagus sekali dengan mengkolaborasikan siswa dengan pegawai di sekolah, bisa berusaha untuk menampilkan informasi yang lebih detail, lebih tepat dan juga lebih tepat waktu. Ini juga akan menjadi evaluasi kami karena di kampus sendiri ya, dari berbagai macam tingkat, baik itu dari level pimpinan direktorat, baik itu juga di fakultas sampai program studi dan kegiatan-kegiatan mahasiswa juga memerlukan publikasi yang lebih baik, karena ini juga berdampaknya banyak ya, termasuk dengan promosi dan juga publikasi kondisi sekolah dan juga kami di universitas. Oke, terima kasih Mahendri, riset yang sangat menarik sekali ya untuk saya, sehingga ternyata decision making bisa dikembangkan sejauh ini, itu menjadi pengetahuan baru untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang lain. Oke, last call ya. Apakah ada pertanyaan teman-teman Anda Tolan yang bisa bergabung hari ini? Oke, jangan lupa diisi daftar hadirnya yang sudah saya share. Mungkin saya share kembali untuk terakhir untuk daftar hadir ya. Yang di situ juga nanti juga di website data science, kelompok riset data science kami akan kami juga share materi dari pembicara, kemudian sertifikat dan juga rekaman dari webinar kali ini. Ya, apabila mungkin ada teman-teman yang terlewat atau baru bergabung di tengah diskusi kami, dapat melihat juga di rekaman di video YouTube yang akan kami tampilkan juga. Oke. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa akhiri untuk webinar kali ini. Terima kasih luar biasa untuk Agus Panji dan juga Mahendri yang sudah bisa memberikan risetnya, banyak sekali memberikan insight. Ternyata riset yang kita fokuskan, apabila kita juga kaitkan dengan bidang lain, dengan pendekatan yang lain, itu bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada riset yang memang terfokus seperti itu. Jadi ada insight baru untuk teman-teman, terkhusus untuk Made Agus Panji Sujaya dan juga Mahendri Pramadewi. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktu di tengah kesibukannya. Terima kasih. Begitu juga dengan teman-teman. Mungkin untuk itu webinar bisa kita akhiri. Selamat siang teman-teman. Om Santi Om. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Selamat siang. Siang Pak. Terima kasih. Ya, teman-teman bisa meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih teman-teman. Selamat siang Pak. Selamat siang, terima kasih.